Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umat yang awam tentunya pernah mendengar kisah atau cerita bapaknya para nabi di saat mendekati ajalnya. Para anak istrinya dikumpulkan atau dipanggil, dan para anak-anaknya dikasih pertanyaan, bila Nabi Ibrahim meninggal, apa yang kalian sembah, wahai para anak-anakku? Kira-kira ada apa tidak yang seperti itu di zaman ini? Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Yang banyak kekhawatiran setelah orang tua tiada, makan apa tidak anaknya. Mungkin yang seperti itu dapat kita lihat dengan cara mencarikan pendidikan dan pendidikan yang ada saat ini. Apalagi kalau kita perhatikan dan kita teliti atau kita survei dengan kita melihat jendela dunia atau dengan HP atau dengan mensos, dengan perpedoman dengan seruan ayat Al-Quran. Karena ayat itu dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril. Apalagi bila kita amati juga dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyamai, yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka. Apa ini dalam hal syariat? Apa syariat yang dibawa nabi yang lain? Nabi kita itu produk dari nabi tersebut, sedangkan kita percaya bahwa apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita juga disebut Rasul, nabi yang lain juga disebut Rasul. Bedanya cuma zamannya berbeda dan kewajibannya berbeda. Karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan yang maha tahu, tentu juga tahu kebutuhan umat manusia di zamannya masing-masing. Dan tujuannya agar manusia yang mengikuti nabinya dapat selamat dunia dan akhirat. Kita sebagai hamba tentu sangat tidak pantas bila yang dilakukan umat nabi yang lain dengan sebutan sesat. Islam yang artinya selamat dan menyelamatkan, dan yang mempunyai wewenang menyelamatkan itu hanya wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, atau Tuhan yang menciptakan semua alam semesta beserta semua isinya. Sedangkan amal ibadah kita hanya sarana mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua para nabi agamanya Islam. Karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil dan semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan Islam, karena telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan. Hidup ini hanya agar tetap iman Islam sampai akhir hayatnya, dan semua manusia diwajibkan mencari ilmunya, ilmu jasmani untuk dunia, ilmu rohani untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebagai pondasinya agama yang selamat, menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Bukti kalau para nabi agamanya sama, yang dibawa Nabi Musa sampai di India. Di sana ada Dewa Brahma yang
bermuka 4 itu gambaran rohani atau ruhnya manusia. Bila sudah terbuka tirai penghijabnya, akan selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada lawan mungkur atau membelakanginya. Begitu juga kalau di Nusantara ini ada istilah yang disebut limo pancer. Kalau di Islam disebut ruh atau rohani. Begitu juga yang disebutkan di Alkitab awal Kejadian itu firman. Kalau di kitab suci Al-Quran, seruan ayat Al-Quran dalam kurung jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, yang artinya Tuhan tidak menciptakan makhluk yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi, karena sifat yang maha sempurna hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga arti dari awal Kejadian itu firman. Tidak ada firman yang menyamai, yang menyerupai, apalagi yang melebihi kitab sucinya atau Alkitab. Ini bentuk dari pengertian bahasa kias. Di kitab yang lain pastinya ada yang seperti kedua kitab suci yang kami sebutkan, akan tetapi kami belum tahu. Sepertinya kami pernah mendengar, akan tetapi sudah dalam bentuk artinya atau maknanya, dan itu akan terjaga karena itu sebagai inti kitab sucinya. Semua nabi setelah Nabi Ibrahim, semua anak turunnya dan istrinya yang mempunyai turun atau anak ada 3 istri, dan mungkin yang akan menegakkan tauhid di akhir zaman dari istri ketiga yang bernama Siti Khoturah dan tercampur dengan keturunannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya tidak menyelisihi dari Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para nabi itu disebut juga penegak tauhid yang sama persis atau satu maksud yang ditujunya. Yang seperti ini jangan diperpanjang bila tidak sepaham, karena sifat informasi dari gaib itu mungkin bisa jadi dari malaikat atau dari iblis, akan tetapi ada yang lebih penting daripada kita berselisih pemahaman. Sebagai umat Islam, jangan pernah menyelisihi seruan ayat Al-Quran, karena itu sebagai kunci iman Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.